Manusia itu lebih suka dibohongi daripada dijujuri. Buktinya kalau dibilangi kalau nanti meninggal bakal masuk surga atau neraka. Padahal secara rasa kalau Tuhan itu maha pengasih dan penyayang, juga pengampun, kok masih menyiksa ciptaannya. Apa itu bukan kejahatan? Apa itu bukan kekejaman atau kemungkaran? Nah, padahal kita lahir di dunia ini bukan kehendak kita, tapi kehendak hidup. Hidup yang mengadakan, hidup yang menjadikan, hidup yang berkuasa dan menguasai segalanya. Hidup itu gaib, tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Apa yang ada di alam semesta ini karena adanya hidup. Tanpa hidup, coba Anda bayangkan. Karena adanya hidup, yang susah jadi senang, yang rumit jadi mudah, yang tidak tahu jadi tahu. Apa yang manusia tidak bisa menjadi bisa dan mudah. Hidup itu cinta kasih, tidak pernah membedakan. Hidup berkehendak menjadi sama indah. Indah bukan dipandang, tapi indah dirasakan. Hidup akan ada terus dan tak ada matinya. Hidup selalu berinovasi dan berinkarnasi turun-temurun. Karena apa? Guru sejati adalah hidup. Hidup penuntun kita. Ingat satu hal, saudaraku. Ketika kita kembali ke hadapan Sang Maha, kita kembali ke Yang Maha. Apa yang bisa kita persembahkan? Padahal kita lahir dengan dibekali badan sekujur yang merupakan pinjaman dari Tuhan. Mampukah kita mengembalikannya? Perlu diingat. Kenapa saya bilang manusia itu lebih suka dibohongi? Kalau menurut agama kan sudah banyak pantangan-pantangan. Dibilang kalau itu tidak boleh, masih nggak percaya. Dibilang kalau itu dilarang juga masih nggak percaya. Karena apa? Yang membilang itu dikiranya bohong, padahal itu sungguhan, padahal itu jujur. Nah, kalau dibilang misalnya minuman keras itu memabukkan, mestinya kan nggak perlu dicoba. Ya, karena apa? Karena memang itu memabukkan, membuat kepala pusing, bikin badan sakit. Lagi misalnya, kalau mencuri itu dilarang oleh agama, tidak boleh karena resikonya besar. Begitu tertangkap massa digebukin, bahkan dibakar. Ketangkap polisi pun dihukum dengan vonis sesuai dengan perbuatannya. Itu kan sudah ada, tapi masih nggak percaya. Padahal itu jelas ada dan itu jujur. Kalau mencuri itu tidak boleh. Lah kan percuma misalnya kalau mencuri masih ketangkap. Buat apa? Mencuri kok ketangkap? Apa untungnya? Rugi sih iya. Ya. Ada lagi.
surga dan neraka. Dibilang jangan melanggar ajaran agama dengan pantangan-pantangan. Tidak boleh mencuri, tidak boleh mabuk, tidak boleh madat, istilahnya itu kalau bahasa sekarang nyabu atau dan lain sebagainya. Tidak boleh membunuh. Loh, kan sudah jelas itu. Nanti kalau itu perbuatan dilakukan, kalau sudah ajalnya menjemput, yaitu kematian, akan masuk neraka. Loh, kan jujur yang bilang itu, jujur kan? Nah, tapi kenapa masih saja dilakukan? Itu karena belum ada kesadaran. Terus dibilang lagi, kalau mau melaksanakan perintah agama dengan berbuat yang baik-baik saja, nanti akan masuk surga. Dia masih nggak percaya, disuruh berbuat baik malah berbuat yang tidak baik. Loh, kan repot. Nah, mana yang benar? Yang benar adalah hidup. Oleh karena hidup, semua itu terjadi dari kesadaran manusianya sendiri yang tidak bisa memilih dan memilah. Padahal sudah jelas ketika kita lahir itu, apa yang kita bawa itu hanya dua hal, kebaikan dan keburukan, salah dan benar, cuma itu. Dan manusia itu berhak memilih. Kalau memilih benar ya sudah, kebenaran yang akan didapat. Tapi kalau memilih salah ya kesalahan yang didapat. Jangan sampai menunggu waktu. Satu misal, sekarang masih muda, berbuat seenaknya saja. Nanti kalau sudah tua bertobat. Kenapa harus menunggu nanti? Bertobatlah sekarang, jangan nanti. Kalau kedahuluan sudah meninggal gimana? Nah, kan susah sendiri. Tapi semua kembali ke pribadi masing-masing. Kita sebagai saudara, kalau bisa mengingatkan, kalau nggak bisa ya diam saja. Padahal kalau kita tarik kesimpulan, Tuhan tidak akan mengatakan suaranya dari langit. Pasti melalui alam semesta, bisa melalui tumbuhan atau pohon, bisa melalui angin, bisa melalui keadaan apapun, itulah suara Tuhan. Tapi kalau kita mampu mengamati, mampu merasakan, mampu mencerna, pasti akan tahu apa yang akan terjadi. Itu bisa juga lewat suara binatang, bisa juga melalui manusia. Apalagi sudah melalui manusia kan sudah jelas. Itu. Maaf ya saudara-saudaraku semuanya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sebagai manusia biasa tanpa daya dan kuasa apa-apa, semua adalah karunia dari Tuhan. Terima kasih. Salam sejahtera dan salam persaudaraan bagi semuanya.